Hey, saya Aswar, ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau review handphone baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A52. Ini dia handphonenya. Nah, beberapa waktu lalu kan Samsung meluncurin handphone terbarunya ya, jajaran E-Series-nya, A32, A52, dan A72. Nah, di antara ketiga handphone itu, series itu A52 menurut saya yang paling worth it, menurut saya. Untuk A32, saya nggak suka penempatan kamera depan, dia masih pakai water drop. Terus untuk A72, menurut saya ukurannya kegedean dimensinya. Jadi ini A52 yang paling worth it menurut saya. Dimulai dari desain back cover, ini tuh kelihatan cakep banget sih. Mewahnya dapet, walaupun materialnya ini dari plastik. Tapi benernya Samsung tuh bikin back covernya ini nggak kelihatan kayak plastik. Asli cakep. Finishing bodinya nggak glossy alias matte black, tapi justru ini yang bikin kelihatan mewah dan bikin nggak begitu kelihatan kotor kalau nempel sidik jari. Selain kesan mewah, desain HP ini tuh minimalis. Ya udah cuman kayak gini aja, nggak ada embel-embel apa gitu. Tulisan Samsung pun dibikin kecil dan samar-samar kayak gini. Minimalis banget lah pokoknya. Terus penempatan kameranya pun juga unik. Ada aksen mengkilap di kameranya biar nggak kelihatan kosong aja kali ya. Bodinya cukup enteng dan cukup tipis ya. Yaitu cuman 189 gram dan tebelnya itu cuman 8,4 mm. Oh ya, SIM tray-nya ditaruh di atas, bukan di samping kayak A51 dulu, dan bisa nampung 2 SIM card dan 1 micro SD secara hybrid atau gantian. Sementara di bagian depan itu kelihatan lega banget ya, karena model kameranya itu pakai model punch hole yang kecil banget. Bezelnya juga nggak tebel-tebel amat sih. Untuk soal desain sih, saya nggak ada komplain. Bagus lah. Untuk layar Super AMOLED-nya Samsung dari dulu tuh masih jadi salah satu yang terbaik ya. Saya sih nggak ada komplain juga soal ini. Nyaman banget lah dipakainya, serius. Punya resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel yang disebutnya sama Samsung yaitu Infinity O Display dengan lebar 6,5 inch. Oh iya, layarnya sendiri ini sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Punya tingkat kecerahan sampai 800 nit yang artinya itu dipakai di bawah sinar matahari pun juga nggak masalah. Dan yang bikin awesome yaitu sudah dikasih refresh rate 90 Hz yang bikin pengalaman pakai HP ini tuh tambah mantep. Mau scrolling, mau stalking, atau main game juga nggak ada masalah sih. Setup kameranya sendiri tuh terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, depth sensor 5 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Sementara untuk kamera depan, kamera selfie itu sebesar 32 megapiksel. Interface-nya sendiri masih sama dengan seri-seri sebelumnya, masih dengan penempatan mode yang bisa kalian atur sesuai kalian ya. Sesuka kalian maksudnya. Nah, biar nggak ngebosenin, sekarang tuh di mode kemarinnya ditambahin mode fun kayak gini. Dia tuh ngambil beberapa efek dari Snapchat. Kalian yang suka lucu-lucuan sih ini kepake banget ya. Terus ada mode single take, yaitu sekali tekan tombol shutter, kalian bisa dapat beberapa hasil foto dan video secara bersamaan. Nah, mode ini tuh bisa dipakai baik kamera utama dan kamera depan. Ada kayak video yang di screenshot, terus ada foto yang di crop, terus ada time lapse, dan ada kayak efek bumerang gitu. Kalau soal hasil foto dari Samsung A52 ini sih saya rasa udah cukup puas ya. Soal warna masih natural, sesuai dengan warna aslinya kayak gini, nggak ada yang dilebih-lebihin gitu lah. Dynamic range juga masih oke, dimana langit dan objek lain masih terlihat jelas di foto ini. Untuk detail juga masih bagus, minim noise asal masih dapet cahaya yang cukup. Cuman kalau udah minim cahaya, ya nanti akan ada noise-noise, tapi dikit lah, nggak begitu ganggu. Tapi sih nggak masalah juga ya, hampir semua kamera HP yang pernah saya coba sih ngalamin hal kayak gini ya. Untuk hasil lain pun juga bagus, tapi kadang-kadang hasil yang didapat itu, ya kadang malah bagusan mode auto daripada night mode. Untuk mode portrait ini menurut saya hasilnya masih labil ya. Kadang hasilnya tuh bisa bagus, bisa rapi, tapi kadang juga bisa kurang. Nah, kadang juga hasil yang didapat itu saya sendiri susah bedain ini hasil foto portrait atau mode auto. Untuk videonya sendiri, ini bisa 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Tapi saya sendiri akan milih Full HD dengan 60 fps daripada 4K cuman 30 fps.
Karena saya tuh jarang banget ya pakai 4K. Ya ini sih balik ke preferensi kalian masing-masing ya. Untuk kamera utamanya sih bagus-bagus aja ya, nggak ada masalah. Hasilnya bagus, dynamic range juga bagus, fitur ultra steady-nya juga berjalan dengan baik. Nah ini contoh dari kamera depan Samsung A52. Jadi dia nggak ada ultra steady untuk kamera depan, dan ini hasilnya. Kalau saya agak di tempat yang lebih gelap, muka saya di layar sih nggak kelihatan ya. Oke, coba. Nah kalau gini dia baru nih. Kalau video di malam hari, ini yang saya rasa ada improvement yang cukup bagus ini di A52. Kalau di A51 dulu, kalau buat record video di malam hari itu kadang suka ada yang getar-getar gitu di videonya. Ada yang goyang-goyang kayak gitulah. Kayak video gini nih. Nah, kalau di A52, ini selama saya nyoba, ini saya belum nemuin ya hal yang kayak gitu. Hal yang kayak gini. Nah ini untuk hardware-nya nih, Samsung A52 ini ditenagai chipset octa-core dari Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer dan ada dua varian internal storage yaitu 128GB dan 256GB. Kalau untuk RAM itu sama, yaitu cuma satu varian 8GB. Untuk kebutuhan sehari-hari saya kayak kerjaan, aktivitas sosmed, nggak ada masalah sih. Semuanya lancar ya. Untuk game sendiri kayak PUBG, Asphalt 9, COD Mobile, sampai Genshin Impact tuh bisa dimainin. Di PUBG Mobile dia dapat settingan smooth ultra. Main game ini sih saya nggak nemu kendala lag atau frame rate drop ya, lancar jaya pokoknya. Asphalt 9 dapat settingan high quality. Terus untuk COD Mobile juga dapat settingan frame rate max dan grafik high. Waktu saya mainin sih ya aman ya, nggak ada masalah. Cuman untuk di Genshin Impact nih yang agak berat. Saya sempat ngerasa ada lag waktu awal main game ini, tapi udah mulai lancar di pertengahan. Cuman kalau soal grafik, ya kadang masih kelihatan banget detail-detailnya itu kurang gitu, nggak bagus. Itu aja sih kendalanya. Tapi saya juga sih jarang main game ini ya, jadi nggak ada masalah. Untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas sebesar 4500 mAh dengan adaptor fast charging 25 watt, tapi di pembeliannya itu nggak dikasih yang 25 watt, dia dikasihnya yang standar itu 10 watt atau 15 watt. Saya belum melihat cara detail sih ya, pokoknya segitulah. Pokoknya nggak dikasih yang fast charging 25 watt karena chipsetnya ini pakai Snapdragon 720G yang terkenal powerful tapi irit daya. Jadi baterai 4500 mAh ini sih saya rasa lebih dari cukup ya untuk penggunaan sehari-hari. Untuk face unlock dan fingerprint saya rasa juga nggak ada masalah sih. Akurat iya, cuman kecepatannya itu yang saya rasa masih biasa aja. Tapi ya gitu deh. Teman-teman ada yang suka dual speaker atau speaker stereo gitu, suka nggak? Kalau iya, nah kita satu frekuensi. Saya kira dengan improvement atau upgrade yang cukup banyak di handphone ini, fitur NFC itu bakal dikorbanin. Tapi enggak, fitur ini tuh masih ada. Nah ini nih, di A52 ini ada fitur IP67, IP rating 67, yang artinya dia tahan debu dan tahan air. Kayaknya saya baru nyoba HP mid-range, baru pertama ini deh yang ada fitur kayak gitu. Jadi HP ini tuh masih bisa tetap nyala di dalam air dengan kedalaman maksimal 1 meter dan dengan durasi maksimal 30 menit.
Kan sekarang baru musim ikan cupang ya. Nah, siapa tahu ini berguna banget nih buat moto ikan cupang di dalam air gitu. Mesti beli cupang nih. Baru kali ini loh saya ngerasain handphone mid-range dari Samsung itu yang nggak pelit fitur. Kalau dibandingkan seri terdahulunya, seri A51 ini udah ada beberapa upgrade ya atau improvement. Antara lain di kamera di A51 dulu itu masih 48 megapiksel, sedangkan di A52 ini udah 64 megapiksel. Terus untuk baterai di A51 dulu itu masih 4000 mAh, nah sekarang di A52 ini udah 4500 mAh. Terus untuk speaker di A51 dia masih mono dan di A52 ini sudah dual speaker. Terus untuk apa lagi ya? Terus untuk layarnya sendiri di A52 ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5, sedangkan di A51 itu masih Corning Gorilla Glass 3. Terus yang nggak ada di A51 yaitu IP rating 67. Hampir saya nggak ada keluhan tentang handphone ini. Cuman itu tadi ya, adaptor fast charging yang nggak dibawain sekalian di paket pembeliannya. Jadi harus beli sendiri. Oh iya, kalau teman-teman ada yang tertarik, saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Kalau mau beli di situ aja. Oke, segini dulu aja video review saya tentang Samsung Galaxy A52. Mohon dibantu like, share, dan komen. Mohon juga dibantu subscribe channel saya ini. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah di video saya ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Azhar pamit. Bye-bye.